Ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi kenyataan. Dalam video ini, kita membahas prediksi Gus Dur mengenai kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Mulai dari ramalan tentang peristiwa besar hingga tantangan yang harus dihadapi, termasuk 7 musuh yang bisa mengganggu pemerintahannya. Bagaimana Prabowo akan menghadapi ujian ini dan membawa Indonesia menuju kejayaan? Simak analisis mendalam tentang ramalan Gus Dur dan peran Prabowo dalam masa depan Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update video terbaru seputar sejarah, ramalan, dan tokoh-tokoh penting Indonesia. Ramalan Gus Dur tentang Prabowo menjadi kenyataan, 7 musuh besar dan jalan terjal menuju kejayaan Indonesia. Jakarta, tanggal 19 Februari tahun 2025. Ramalan politik yang diucapkan Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur belasan tahun silam kini menjadi kenyataan. Sosok yang pernah disebut Gus Dur sebagai orang yang akan membawa Indonesia menuju kebangkitan besar setelah masa-masa sulit, kini telah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Namun, di balik euforia kemenangan Prabowo, tersimpan wasiat penting dari Gus Dur yang mulai banyak diperbincangkan. Ramalan Gus Dur bukan hanya soal terpilihnya Prabowo sebagai pemimpin, tetapi juga tentang 7 musuh besar yang akan menjadi batu ujian dalam perjalanan pemerintahan Prabowo. Ramalan Gus Dur, Prabowo dan 7 musuh yang mengancam Indonesia. Beberapa tahun sebelum wafat pada 2009, Gus Dur dikenal memiliki pandangan spiritual dan politik yang tajam. Salah satu ramalan yang kembali mencuat adalah prediksi tentang kepemimpinan Prabowo. Gus Dur pernah berujar, suatu saat Prabowo akan jadi pemimpin negeri ini. Tapi jalan yang ia lalui tak akan mudah. Ada 7 kekuatan besar yang akan menguji kesabarannya dan mengancam stabilitas bangsa. Kini, ketika Prabowo mulai menjalankan tugas sebagai Presiden ke-8 Indonesia, banyak pihak mulai mencermati siapa dan apa yang dimaksud dengan 7 musuh tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran berbagai sumber, analisis politik, dan wawancara dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang dekat dengan Gus Dur, berikut adalah interpretasi dari 7 musuh yang diyakini menjadi ujian terbesar bagi pemerintahan Prabowo. 1. Mafia ekonomi dan kartel sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, tetapi sektor ini juga menjadi ladang subur bagi para mafia. Gus Dur melihat ancaman besar dari kelompok oligarki yang menguasai tambang, minyak, gas, dan perkebunan. Mereka dapat menghambat kebijakan Prabowo yang ingin memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan sumber daya. Tantangan, Prabowo harus berhadapan dengan jaringan bisnis raksasa yang terhubung hingga ke lingkaran kekuasaan, baik di dalam maupun luar negeri. Pembenahan sektor ini bisa memicu perlawanan keras dari para pemilik modal. 2. Kelompok separatis dan gerakan radikal. Gus Dur juga meramalkan bahwa stabilitas nasional akan terus diuji oleh gerakan separatis di Papua dan kelompok radikal yang mengatasnamakan agama. Bagi Gus Dur, ancaman disintegrasi bangsa adalah salah satu musuh terbesar. Tantangan, Prabowo harus mengedepankan pendekatan keamanan yang tegas, namun juga merangkul pendekatan dialog dan kesejahteraan untuk meredam konflik. 3. Infiltrasi asing dan perang proksi. Indonesia menjadi medan pertempuran kepentingan global. Gus Dur mengisyaratkan bahwa kekuatan asing akan berusaha melemahkan kemandirian Indonesia melalui perang ekonomi, intervensi politik, hingga penyusupan ideologi. Tantangan, Prabowo dituntut memperkuat kedaulatan nasional dengan membangun ketahanan ekonomi, diplomasi yang berdaulat, serta meningkatkan kekuatan militer. 4. Politik oligarki di lingkaran kekuasaan. Gus Dur kerap mengkritik praktik oligarki yang mendominasi perpolitikan Indonesia. Ia melihat bahwa Prabowo akan menghadapi tantangan dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri, rekan politik yang memiliki agenda tersembunyi. Tantangan, Prabowo harus mampu menjaga keseimbangan antara membangun koalisi yang solid tanpa terjebak dalam permainan politik transaksional. 5. Korupsi yang mengakar di birokrasi. Menurut Gus Dur, korupsi adalah musuh laten yang menjadi kanker dalam tubuh bangsa. Ia meyakini bahwa Prabowo akan berupaya memberantas korupsi, namun akan menghadapi perlawanan dari oknum-oknum di birokrasi, aparat, hingga elit daerah. Tantangan, Prabowo harus memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membersihkan birokrasi, dan memastikan hukum benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih. 6. Gerakan politik identitas. Gus Dur juga mengingatkan bahwa polarisasi akibat politik identitas bisa menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa.
Ia melihat potensi konflik horizontal yang bisa dimanfaatkan untuk melemahkan pemerintahan Prabowo. Tantangan: Prabowo harus merajut kembali persatuan nasional dengan merangkul semua golongan, serta membangun narasi kebangsaan yang mengedepankan nilai Pancasila. 7. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Terakhir, Gus Dur menekankan bahwa kesenjangan antara si kaya dan si miskin adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Ia percaya bahwa Prabowo akan menghadapi ujian berat untuk memperbaiki ketimpangan ini. Tantangan: Prabowo harus memastikan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan rakyat kecil mendapatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Tanda hubung. Jalan panjang Prabowo menuju kejayaan Indonesia. Ramalan Gus Dur tidak berhenti pada ujian-ujian tersebut. Ia juga meyakini bahwa jika Prabowo mampu melewati 7 musuh itu, Indonesia akan memasuki era kejayaan baru. Gus Dur pernah mengatakan, Prabowo itu keras, tapi hatinya untuk rakyat. Kalau dia bisa menaklukkan musuh-musuh itu, Indonesia akan jadi negara besar. Beberapa indikator awal terlihat dari langkah-langkah yang sudah diambil Prabowo sejak dilantik. Revitalisasi ketahanan pangan, Prabowo langsung menggalakkan program swasembada pangan dan mengembangkan lahan pertanian modern berbasis teknologi. Modernisasi pertahanan, Prabowo mulai merealisasikan peningkatan kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan, termasuk penguatan alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Operasi bersih korupsi, sejumlah pejabat daerah dan kementerian mulai ditindak tegas dalam operasi bersih-bersih birokrasi. Pemulihan Papua, dialog intensif dengan tokoh adat Papua mulai dilakukan untuk mencari solusi damai. Dukungan ulama dan restu Gus Dur. Kiai Haji Salahuddin Wahid Gus Solah, semasa hidupnya, pernah menegaskan bahwa Prabowo memiliki restu moral dari Gus Dur untuk menjadi pemimpin yang adil. Kini, para kiai sepuh Nahdlatul Ulama pun memberikan dukungan moral agar Prabowo tetap berada di jalur yang berpihak pada rakyat. Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, Ketua Umum PBNU, menyatakan, Prabowo harus mengingat pesan Gus Dur, kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan terletak pada kekuasaan, tapi pada keberpihakan kepada yang lemah. Akankah ramalan kejayaan itu terwujud? Perjalanan Prabowo masih panjang, jalan terjal penuh jebakan sudah menanti. Namun, sejarah mencatat bahwa para pemimpin besar lahir dari tempahan ujian yang berat. Jika Prabowo mampu menundukkan 7 musuh sebagaimana ramalan Gus Dur, bukan mustahil Indonesia akan berdiri tegak sebagai kekuatan baru di Asia. Sebagaimana pesan Gus Dur yang kerap diingat, tidak ada kekuasaan yang abadi. Yang abadi adalah kasih sayang dan keadilan. Akankah Prabowo menjadi sosok pemimpin yang menggenapi ramalan Gus Dur? Waktu yang akan menjawab. Ramalan Gus Dur terbukti. Prabowo dan ujian 7 musuh besar di persimpangan sejarah Indonesia. Ramalan mendiang Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, sosok presiden keempat RI yang dikenal memiliki pandangan tajam dan spiritual mendalam, kini menjadi kenyataan. Belasan tahun silam, Gus Dur pernah menyebut nama Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang akan mengantarkan Indonesia menuju kebangkitan besar setelah melewati masa-masa sulit. Kini, Prabowo telah resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Namun, di balik kegemilangan ini, ramalan Gus Dur menyimpan peringatan serius, jalan Prabowo akan penuh ujian berat. Ada 7 musuh besar yang disebut Gus Dur bakal menjadi batu sandungan, mulai dari mafia ekonomi, separatisme, infiltrasi asing, politik oligarki, korupsi sistemik, politik identitas, hingga ketimpangan sosial yang mengancam kestabilan negeri. Ujian-ujian ini dipercaya akan menentukan apakah Prabowo mampu mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan berjaya, atau justru tersandung di tengah jalan. Sejak awal kepemimpinannya, tanda-tanda benturan dengan 7 musuh ini mulai terlihat. Di sektor ekonomi, keberanian Prabowo menata ulang tata kelola sumber daya alam mulai mendapat perlawanan dari jaringan oligarki dan kartel yang selama ini bercokol. Upaya pemerintah merangkul Papua dengan pendekatan kesejahteraan pun berhadapan dengan ancaman kelompok separatis yang semakin radikal. Di sisi lain, gerakan infiltrasi asing dalam bentuk perang dagang dan tekanan geopolitik terus mengintai kedaulatan Indonesia. Belum lagi korupsi yang mengakar dalam birokrasi, serta politik identitas yang terus dipelihara oleh kelompok tertentu untuk mengoyak persatuan bangsa. Langkah-langkah tegas Prabowo, seperti memperkuat ketahanan pangan, modernisasi alutsista, dan operasi bersih-bersih birokrasi, mendapat apresiasi luas,
tetapi juga mengundang reaksi keras dari pihak-pihak yang merasa terusik. Meski menghadapi jalan terjal, keyakinan terhadap Prabowo semakin kuat, terutama di kalangan ulama dan rakyat kecil. Para Kiai Nahdlatul Ulama mengingatkan Prabowo agar tetap berpegang pada pesan Gus Dur, kekuasaan hanyalah alat untuk mengabdi kepada rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir elit. Jika Prabowo mampu melewati ujian 7 musuh itu dengan kepala tegak, Indonesia diyakini akan memasuki babak baru sebagai kekuatan besar di Asia. Ramalan Gus Dur bukan sekadar peringatan, tetapi juga harapan. Sebagaimana yang selalu diucapkan Gus Dur, pemimpin besar adalah dia yang mencintai rakyatnya melebihi dirinya sendiri. Kini, sejarah sedang mencatat apakah Prabowo akan menjadi pemimpin besar yang menaklukkan 7 musuh, atau menjadi bagian dari mereka. Jawabannya ada di tangan Prabowo dan rakyat Indonesia.